Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi kedua, ketiga, dan keempat. Nama saya Amin Mulyana Tari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar dalam aliran behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori yang meyakini bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Dan teori belajar ini mengabaikan proses berpikir di dalam pikiran. Ada 5 teori belajar dalam aliran behaviorisme. Yang pertama adalah teori pengkondisian oleh Pavlov. Teori ini bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan memberikan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan yang diinginkan. Pavlov menjelaskan teori pengkondisian klasik ada 4 fase. Yang pertama adalah fase akuisi, yang kedua adalah fase eliminasi, yang ketiga adalah fase generalisasi, dan yang keempat adalah fase diskriminasi. Dalam melaksanakan teori belajar menggunakan teori pengkondisian oleh Pavlov ialah diberikannya stimulus tertentu, yaitu contohnya seorang guru memberikan soal kepada siswa dan seorang siswa menjawab soal tersebut dengan benar, maka guru tersebut memberikan stimulus berupa nilai tambahan yang didapatkan oleh seorang siswa tersebut. Yang kedua adalah teori belajar oleh Thorndike. Menurut teori ini, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut dengan stimulus dan respon. Menurut teori ini, belajar merupakan upaya untuk membangun hubungan antara stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, sehingga teori ini disebut dengan teori koneksionisme. Contohnya, guru memberikan soal, ini disebut dengan stimulus, dan siswa menjawab soal, ini disebut dengan respon. Ada juga guru memberikan PR, ini disebut dengan stimulus, dan siswa mengerjakan PR, ini disebut dengan respon. Dalam teori ini ada 3 hukum menurut Thorndike. Yang pertama adalah hukum kesiapan, yang kedua adalah hukum pelatihan, dan yang ketiga adalah hukum akibat. Untuk teori selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Dewi akan menjelaskan materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang teori Skinner, teori Guthrie, dan teori Tandura. Yang pertama adalah teori Skinner. Dalam teori pengkondisian operan oleh Skinner ini, Skinner meyakini bahwa perilaku dikontrol oleh proses operan conditioning. Menurut Skinner, manajemen pendidikan di kelas dengan berupa usaha untuk memodifikasi perilaku dengan proses penguatan, yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan memberi imbalan apapun pada perilaku yang tidak tepat. Skinner juga mengatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan, yang artinya pengetahuan terbentuk melalui ikatan stimulus. Respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Nah, penguatan yang dimaksud di sini adalah penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif itu bisa berupa penghargaan. Kalau fisik itu bisa acungan jempol atau diberi penghargaan sesuatu. Terus selanjutnya penguatan negatif itu bisa seperti tidak diberi penghargaan atau diberikan tugas tambahan. Maksudnya dari penguatan positif dan negatif ini, penguatan positif diharapkan bisa menguatkan sikap positif seperti jadi rajin belajar atau mengerjakan tugas-tugas. Nah, selanjutnya penguatan negatif ini berupaya untuk menghapuskan sikap-sikap negatif seperti yang tidak mau mengerjakan tugas rumah dan lain-lain. Selanjutnya adalah teori pembiasan asosiasi dekat oleh Guthrie.
Dalam teori ini dinyatakan bahwa belajar adalah kedekatan hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon di sini adalah guru dan murid. Menurut Guthrie, peningkatan hasil belajar secara berangsur-angsur dapat dicapai oleh siswa karena kedekatan asosiasi antara stimulus dan respon. Di antara teori-teori belajar yang beraliran behavioristik ini, ada teori continuous yang dikenal sebagai teori paling sederhana dan efisien, karena hanya berprinsip pada kedekatan asosiasi antara stimulus dan respon. Tetapi, karena prinsip inilah membuat teori ini tidak dapat diterima begitu saja karena sifatnya yang mekanistik dan cenderung otomatis. Selanjutnya adalah teori kognitif. Teori kognitif sosial oleh Bandura memiliki ketemuan penting, yaitu orang yang dapat mempelajari tindakan baru hanya dengan mengamati bagaimana orang lain melakukan hal tersebut. Pengamat tidak harus melakukan tindakan tersebut pada saat dia mempelajarinya. Dengan adanya pengamatan ini, manusia bisa memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap. Nah, dalam teori ini kan biasanya kita bisa mengamati kegiatan-kegiatan di sekitar kita. Jadi saat mengamati itu pengamat tidak perlu mempraktekkannya, tapi di lain waktu tetap bisa melakukan hal yang diamati sebelumnya. Dan Bandura juga merasa bahwa seseorang belajar karena adanya model, seperti pengajar yang bisa mengerjakan soal matematika, maka peserta didik juga akan bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Bandura mengemukakan bahwa belajar dengan mengamati baik langsung maupun tidak langsung melalui 4 fase. Yang pertama, menaruh perhatian. Yang kedua, mengingat perilaku model. Yang ketiga, memproduksi perilaku. Yang keempat atau yang terakhir adalah memotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Belajar dengan menggunakan teori ini, pengajar diharuskan bisa memberikan contoh bagaimana cara menyelesaikan soal yang serupa. Dalam artian, bukan soal yang sama, karena jika merupakan soal yang sama, siswa tidak akan bisa mandiri karena sudah ada contohnya yang lebih jelas. Dari hal ini, kemudian siswa akan mengingat bagaimana penyelesaian soal tersebut. Ini merupakan penerapan teori Bandura dalam pelajaran matematika. Sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yangdi Asmara Putri. Saya akan menyampaikan sedikit tentang materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Materi pembelajaran dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Adapun jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari beberapa pengetahuan. Di antaranya adalah yang pertama, materi fakta, yaitu memuat nama-nama objek, peristiwa bersejarah, nama tempat, nama orang, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu materi konsep, adalah pengertian, definisi, ciri khusus, komponen atau bagian suatu objek. Selanjutnya adalah materi prinsip, yaitu berupa dalil, rumus, postulat, teorema, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah materi jenis prosedur, yaitu materi yang berkenaan dengan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu tugas. Materi sikap adalah yang terakhir, yaitu materi yang berkenaan dengan sikap dan nilai, semisal adalah kejujuran dan kasih sayang. Selanjutnya yaitu metode dan strategi pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan strategi adalah teknik atau trik. Teknik atau trik yang dimaksud adalah bagaimana cara membuat proses pembelajaran tersebut menjadi menarik.
Metode dan strategi dapat membuat tujuan pembelajaran dapat dengan mudah tercapai. Metode dan strategi pembelajaran yang berhasil di suatu mata pelajaran belum tentu berhasil untuk mata pelajaran yang lain. Jadi, guru harus menguasai beberapa metode dan strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devitri Kusumawati akan menjelaskan tentang komponen dasar pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan guru secara khas, atau bisa juga diartikan sebagai langkah-langkah yang harus dilalui ketika melakukan proses pembelajaran untuk mengaplikasikan strategi. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi atau prosedur tertentu. Keempat ciri tersebut adalah: yang pertama, rasional teoritik yang logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa itu belajar. Yang ketiga, tentang tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, apa saja sih model-model pembelajaran itu? Sebenarnya banyak sekali model-model pembelajaran yang dikembangkan, tapi di sini saya akan menyebutkan beberapa model pembelajaran yang biasanya kita dengar. Misalnya Jigsaw, NHT, Contextual Teaching and Learning, Problem-Based Learning, Project-Based Learning, dan pembelajaran langsung. Dan masih banyak juga model pembelajaran yang lainnya. Semua itu adalah contoh-contoh dari model-model pembelajaran. Dan setiap model pembelajaran itu memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh guru ataupun siswa. Saat ini, yang sedang dikembangkan oleh praktisi pembelajaran adalah model pembelajaran yang berbasis blended learning. Karena kita sudah mengenal pembelajaran secara online. Untuk itu, kita juga bisa mengembangkan model pembelajaran sendiri, yaitu bisa dengan diuji coba pada para ahli atau bahkan bisa langsung diterapkan di sekolah masing-masing. Komponen dasar pembelajaran yang kedua adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah suatu sudut pandang seseorang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Seperti yang kita ketahui, pada proses pendekatan pembelajaran, terkadang guru menjadi pusat yang diperhatikan oleh siswa. Beliau melakukan ceramah dan juga menjelaskan sesuatu. Itu yang dinamakan berpusat pada guru. Sedangkan yang dinamakan berpusat pada siswa adalah segala aktivitas belajar itu dilakukan oleh siswa. Inilah yang dinamakan sudut pandang kita pada suatu proses pendekatan pembelajaran. Komponen dasar pembelajaran yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sejumlah hasil belajar yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah melakukan aktivitas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru. Tujuan adalah komponen yang penting dalam pembelajaran. Untuk itu, langkah awal dalam merancang pembelajaran adalah merumuskan tujuan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami. Perumusan tujuan yang jelas dalam pembelajaran menjadi sangat penting, disebabkan beberapa alasan, antara lain yang pertama,
Rumusan tujuan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan evaluasi terhadap efektivitas keberhasilan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat disajikan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu guru mendesain sistem pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran, serta menentukan daya serap siswa dan kualitas institusi itu sendiri. Ada beberapa jenjang tujuan yang harus dipahami oleh guru atau calon guru, mulai dari tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan umum, pembelajaran atau kompetensi dasar. Proses pembelajaran tanpa tujuan bagaikan hidup tanpa arah. Sebab itu, tujuan pendidikan dan pembelajaran keseluruhan harus dikuasai oleh guru. Adapun acuan yang dapat digunakan dalam merumuskan tujuan antara lain, yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran harus memiliki aspek kecakapan generik atau kecakapan proses yang dipersyaratkan dimiliki siswa agar dapat menguasai dan memiliki kemampuan dasar suatu disiplin keilmuan. Yang kedua, rumusan tujuan pembelajaran harus memiliki unsur materi pembelajaran. Yang ketiga, rumus tujuan pembelajaran harus memiliki nilai-nilai moral yang dapat diunjuk kerjakan siswa. Yang keempat, rumusan tujuan pembelajaran harus memiliki unsur kegiatan siswa dalam mengaplikasikan kompetensi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, rumusan tujuan pembelajaran harus dapat dijadikan acuan dalam pengembangan indikator keberhasilan belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah tentang evaluasi hasil belajar. Ada yang tahu apa pengertian dari evaluasi hasil belajar itu? Terus, apa ya kira-kira tujuan dari diadakannya evaluasi hasil belajar? Kita akan bahas itu satu persatu. Yang pertama, mengenai pengertian dari evaluasi hasil belajar. Banyak dari kita yang menyamakan arti evaluasi dengan tes, kemudian dengan penilaian, ataupun dengan pengukuran. Padahal, evaluasi memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan tiga kata tersebut. Pengertian evaluasi adalah suatu proses di mana di dalamnya terdapat pengukuran dengan skala ukur, dan di akhir proses tersebut terdapat kegiatan penilaian. Berikutnya adalah proses evaluasi hasil belajar yang terdiri dari input, transformasi, output, dan juga umpan balik. Input di sini yang dimaksud adalah calon peserta didik dari suatu sekolah. Jadi seperti dulu kita saat akan sekolah pasti melalui yang namanya seleksi peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa kemampuan siswa atau calon peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian transformasi. Transformasi di sini berperan seperti mesin dalam mengelola bahan. Jadi kita sudah tahu bahwa bahan dari evaluasi hasil belajar adalah calon peserta didik. Siapa pengelolanya? Pengelolanya adalah sekolah itu sendiri, dengan aspek-aspek kurikulum, strategi, dan metode pembelajaran yang digunakan. Kemudian output dari evaluasi hasil belajar. Output di sini adalah lulusan dari sekolah tersebut. Kemudian dari output akan muncul umpan balik atau feedback. Umpan balik ini adalah respon dari masyarakat tentang lulusan sekolah tersebut. Jadi, misal sekolah A memiliki lulusan baik dengan keahlian yang dapat digunakan saat di luar lingkungan sekolah setelah dia lulus. Kemudian masyarakat juga pasti akan merespon baik
kepada sekolah tersebut. Misal nanti anaknya akan sekolah, mungkin juga akan didaftarkan ke sekolah tersebut. Selanjutnya adalah tujuan dari evaluasi hasil belajar. Kita sebagai calon pendidik seharusnya tahulah apa tujuan dari evaluasi hasil belajar. Tujuannya adalah agar kita tahu seberapa paham peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Kemudian kita bisa tahu seberapa efisien atau efektif dari kurikulum dan strategi serta metode pembelajaran yang digunakan. Jadi kita bisa meningkatkan aspek-aspek pembelajaran yang seharusnya ditingkatkan. Yang terakhir adalah instrumen dari evaluasi hasil belajar. Instrumen evaluasi hasil belajar sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk tes dan non-tes. Ya, seperti yang kita sering ikuti ya, yaitu dengan bentuk tes. Kita bahas yang bentuk tes dulu. Evaluasi dalam bentuk tes itu lebih mengutamakan evaluasi dari segi kognitif, dari segi teori materi yang diajarkan. Ya, bentuk tes itu terbagi menjadi 3, yaitu tes tulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Kalau tulis lisan mungkin lebih ke lebih ke teori, materi seperti itu. Kalau tes perbuatan lebih ke keterampilan. Jadi keterampilan peserta didik itu. Tes tulis sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu ada tes tulis objektif dan ada tes tulis uraian atau essay. Kemudian tadi yang bentuk tes. Sekarang yang bentuk non-tes. Kalau bentuk tes itu lebih ke aspek kognitif, kalau bentuk non-tes itu lebih ke aspek afektif dan psikomotor. Ya, seperti kita ketahui bahwa evaluasi itu ada 3 hal yang dinilai ya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau di bentuk tes itu lebih ke aspek afektif dan psikomotor. Ya, apa sih yang dinilai dari afektif dan psikomotor? Itu meliputi seperti sikap, bakat minat siswa, kemudian motivasi belajar peserta didik juga. Itu bisa dinilai dengan bentuk non-tes. Bentuk non-tes sendiri bisa dilakukan dengan cara observasi, pengamatan, kemudian wawancara, dan skala sikap.